Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran matematika wajib. Ya, untuk hari ini kita akan membahas mengenai operasi hitung pada matriks. Dalam operasi hitung pada matriks itu ada yang pertama penjumlahan dan pengurangan pada matriks, yang kedua ada perkalian skalar pada matriks, yang ketiga ada perkalian matriks, yang keempat ada matriks identitas. Ya, sama saja dengan operasi pada bentuk aljabar juga kan memang seperti ini ya. Nah, operasi hitung pada matriks tidak jauh dari operasi aljabar. Jadi ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, tapi dalam matriks itu tidak ada pembagian. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks ya. Oke, dalam penjumlahan dan pengurangan matriks itu ada syarat ya. Untuk menjumlahkan dan mengurangkan matriks itu syaratnya yang pertama, matriks dapat dijumlah atau dikurang jika memiliki ordo yang sama. Kalau misalkan ordonya beda, bisa nggak sih? Nggak bisa berarti. Nah, berarti kita harus tahu apakah itu ordonya sama atau tidak ya. Nah, kemudian yang kedua, cara menjumlahkan atau mengurangkan adalah dengan menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang Oke, nah kita langsung aja ke contoh soal. Untuk yang pertama kita ke operasi penjumlahan dulu ya. Untuk operasi penjumlahan, misal saya punya matriks P ya. Misal saya punya matriks P-nya bentuknya seperti ini dan matriks Q-nya bentuknya seperti ini. Oke. Maka jika yang saya tanya itu matriks P ditambah matriks Q, itu hasilnya berapa? Kita harus tahu dulu ini ordonya sama atau tidak. Coba kita lihat. Untuk matriks P ordonya itu berarti kan barisnya ada 1, ada 2 ya. Ada 2 baris kan ini. Kita halangi oleh jarak. Pakai ini aja nih, tabel biar nggak pusing ya. Nah, ini kan disebut dengan baris ya. Baris. Ini baris, berarti ada 2 baris. Nah, kemudian ini ada berapa? 1, 2, ada 2 kolom kan? Ya, berarti P-nya itu ada 2 dikali 2. Nah, apakah Q-nya 2 kali 2? Kita coba lagi di sini ada barisnya 1, kemudian 2. Ini untuk baris ya, untuk kolomnya 1, 2. Nah, berarti di sini karena Q-nya sama 2 kali 2, maka P itu bisa dijumlahkan dengan matriks Q. Oke, nah kita coba jumlahkan di sini. Oke, untuk matriks P-nya tadi 4, 5, 2, 3. Oke, ditambah matriks Q negatif 2, 7, 0, 4 ya. Nah, tadi untuk syaratnya itu cara menjumlahkan atau mengurangkan adalah dengan menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Sudah saya jelaskan kan pertemuan sebelumnya, elemen-elemen yang seletak itu ada di mana? Oke, nah elemen-elemen yang seletak ini kan P, ini Q. P-nya ada di baris pertama, kolom pertama. Q juga sama, harus ada di baris pertama, kolom pertama. Oke, nah berarti 4 ditambah negatif 2 ya, yang ini 4 ditambah negatif 2. Kemudian selanjutnya berarti di sini ada 5 ditambah 0 ya. 5 ditambah 0, 2 ditambah 7. Penempatannya hati-hati harus sama dengan ini. Kan ini baris pertama, kolom pertama, ini juga baris pertama, kolom pertama. Berarti harus ada di baris pertama, kolom pertama. Oke. Kemudian 3 ditambah 4. Oke, 3 ditambah 4 ya. Nah, maka di sini 4 ditambah negatif 2 hasilnya 25 ditambah 0 hasilnya 52 tambah 7 hasilnya 9. 3 ditambah 4 hasilnya 7 ya, seperti itu. Oke, nah sebenarnya di sini sudah ada juga sih penjelasannya ya, P ditambah Q. Kalau mau nanti insya Allah saya akan upload juga. Oke, nah selanjutnya kita akan mencoba untuk operasi pengurangan ya. Ini untuk penjumlahan kan sudah nih. Sekarang kita akan mencoba ke operasi
pengurangan. Kita hapus dulu. Oke, untuk operasi pengurangan di sini saya punya matriks P-nya itu 2, 4, negatif 1, 3, Q-nya 3, negatif 5, 6, 3. Oke, kita coba. Ini kan P, matriks P, ya. Yang saya tanya matriks P dikurang Q. Hati-hati juga di sini, kita harus mengetahui terlebih dahulu ordonya apakah sama atau tidak. Kalau tidak sama berarti tidak bisa dijumlahkan. Untuk P berarti barisnya ada 2 ya, 1, 2. Kolomnya ada 1, 2. Berarti P-nya itu sama dengan 2 kali 2. Kemudian Q-nya 1, 2, 1, 2. Berarti ini sama. Q-nya itu 2 kali 2. Oke, nah yang saya tanya ini pengurangan. Pengurangan itu P dikurang Q yang saya tanya ya. Kalau misalkan Q dikurang P, ya udah Q ini dikurang P. Tapi yang saya tanya itu adalah P dikurang Q. Ya, hati-hati jangan terbalik. Oke, untuk P. P-nya itu berarti 2, 4. Ini kita hapus dulu biar kelihatan. 2, 4, negatif 1, 3. Q-nya itu sama dengan 3, negatif 5, 6, 4 ya. Nah, sehingga di sini 2 dikurang 3 ya, yang ini 2 dikurang 3. Kemudian 4 dikurang negatif 5. Kemudian negatif 1 dikurang 6. Kemudian 3 dikurang 4. Ya, seperti itu. Nah, sehingga di sini 2 dikurang 3 negatif 1, negatif 1 dikurang 7 negatif 7, 4 dikurang negatif 5 9 ya. Ini kan 4 jadinya 4 ditambah 5 karena negatif ketemu negatif jadi positif. 4 tambah 5 9, 3 dikurang 4 negatif 1. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Negatif 1 9, negatif 7 negatif 1. Nah, ini hasilnya sama ternyata ya. Nanti akan saya upload. Oke. Nah, selanjutnya untuk ini. Ini sih sebenarnya bukan pengurangan aja, mau dijumlahkan atau dikurangkan apakah bisa. Contoh dari sebuah matriks ini, kita coba ya. Untuk yang P, ordonya berapa kali berapa? Berarti barisnya ada 1, 2 ya. 2. Kolomnya ada berapa? 1, 2 kali 2. Nah, untuk Q-nya itu berarti barisnya ada 1, 2. Sama ya untuk barisnya. Tapi untuk kolomnya di sini ada 1, 2, 3. Dikali 3. Apakah ini sama dengan Q? P atau apakah P sama dengan Q? Ini berbeda ya jelas. P ini tidak sama dengan Q. Kenapa? Di sini untuk barisnya sebenarnya sama, tapi untuk kolomnya berbeda. Maka untuk matriks P dan Q itu tidak bisa dijumlahkan atau tidak bisa dikurangkan ya. Jadi ini tidak hanya pengurangan, untuk penjumlahan juga tidak bisa. Oke. Nah, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan sudah selesai. Selanjutnya ini ada perkalian skalar pada matriks. Perkalian skalar pada matriks itu bentuknya seperti apa sih? Nah, jadi kalau misalkan untuk bentuk skalar di sini, saya langsung ke intinya saja. Jika K adalah bilangan real dan A sama dengan matriks AIJ, berordo M dikali N adalah sebuah matriks, maka ini, nah, K dikali A ini, ya, K dikali A ini, bisa langsung dikalikan saja. Ya, jadi bisa langsung dikalikan saja tanpa ada syarat apapun itu. Oke, nah kita langsung ke contoh. Oke, kita langsung ke contoh ya di sini. Untuk yang pertama ini saya memiliki matriks A 2, 8, 6, negatif 3. Kalau yang saya tanya itu 5A, ya, 5A. Nah, K ini, skalar ini, ditulis sebagai 5 ya. Jadi, ya sudah, kalau misalkan yang saya tanya 5A, berarti
ini bisa langsung dikalikan ya, seperti ini bentuknya. Berarti jadi 5 dikali 2, kemudian 6 dikali, 5 dikali 6, kemudian 5 dikali 8, kemudian 5 dikali negatif 3 ya. Nah, sehingga 5 dikali 2, 10, 5 kali 6, 30, 5 kali 8, 40, 5 dikali negatif 3 itu adalah negatif 15 ya. Berarti 10, 40, 12, 10, 40, 30, negatif 15. Oke. Nah, itu tadi jika K-nya itu positif. Bagaimana jika K-nya negatif? Misal saya punya di sini matriks A-nya itu adalah 3, 4, negatif 5, negatif 6 ya. Yang saya tanya itu misal negatif 3A. Oke. Ini pun sama sebenarnya. Jadi, negatif 3 kali 3, negatif 3 dikali 4, negatif 3 kali negatif 5, negatif 3 kali negatif 6. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sehingga di sini negatif 3 kali 3, negatif 9, negatif 3 kali 4, negatif 12, negatif 3 kali negatif 5, 15, ini adalah 18. Jadi hasilnya adalah negatif 9, negatif 12, 15, dan 18. Oke, nah ini untuk 2 contoh sudah selesai ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Oke, kita ini hapus dulu. Untuk contoh yang ketiga di sini saya memiliki K-nya itu dengan pecahan. Gimana cara untuk mengalihkan pecahan ke dalam matriks? A-nya itu berarti 2, negatif 8, 9, 5, 10, 6, 6, negatif 4, 7. Oke, bentuknya seperti ini ya. 2, 5, 6, negatif 8, 10, negatif 4, 9, 6, 7. Yang saya tanya itu negatif setengah A. Gimana caranya? Ya sudah, ini pun sama. Negatif 1/2 dikali 2, negatif 1/2 dikali 5, negatif 1/2 dikali 6, ya. Negatif 1/2 dikali negatif 8, negatif 1/2 dikali 10, negatif 1/2 dikali negatif 4. Ini negatif 1/2 dikali 9, negatif 1/2 dikali 6, negatif 1/2 dikali 7. Ini harusnya ada space yang agak jauh ya sedikit biar nanti nggak keliru. Ini karena space dari sini kurang aja, jadi saya berdempetan. Oke, negatif 1 dikali 2. Negatif 1 dikali 2 berarti negatif 1 dikali 2. 2 dibagi 2 berarti negatif 1. Ya. Negatif 1 dikali 5, negatif 5. Atau ini bisa dicoret nih sebenarnya. Dibagi ya, bukan dicoret. Dibagi 2 dibagi 2, hasilnya negatif 1. Nah, ini 5 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa, berarti negatif 1 kali 5. Negatif 5 per 2. Oke, negatif 1. Ini 6 bisa dibagi 2? Bisa 3 kan hasilnya. Negatif 1 kali 3. Negatif 3. Negatif 1 dibagi 2 dikali negatif 8. Ini bisa dibagi nggak? Bisa. Ini hasilnya negatif 4. Negatif 1 kali negatif 4. 4. Kemudian ini bisa dibagi nggak? Bisa. Ini hasilnya 5. Negatif 1 kali 5. Negatif 5. Nah, kemudian ini bisa dibagi nggak? Bisa. Ini negatif 2. Negatif 1 kali negatif 2. 2 ya. Ini bisa dibagi nggak? Nggak bisa. Negatif 1 dikali 9. Negatif 9 per 2. 6 dibagi 2. 3. Negatif 1 dikali 3. Negatif 3. 7 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. 1 kali 7. 7 per
2. Oke, nah ini negatif 1, negatif 5/2, negatif 3, 4, negatif 5, 2, negatif 9/2, negatif 3. Kemudian, oh iya ini lupa negatifnya hilang, negatif 7/2. Oke, mungkin sampai sini insya Allah kalian mengerti ya, karena ini lumayan mudah sih ya. Oke, kita lanjut ke dalam operasi perkalian matriks ya. Nah, dalam operasi perkalian matriks ini biasanya kita harus mengingat bahwa harus selalu baris dikalikan dengan kolom ya. Ingat, untuk perkalian pada matriks baris dikali kolom. Nanti untuk kesimpulan dari untuk mencari cara bagaimana mengalihkan matriks itu ada di bawah. Oke, nah karena di sini baris dikali kolom selalu itu ya, selalu baris dikali kolom. Kita coba gimana misalnya ya. Misalnya untuk baris dikali kolom. Misal saya punya matriks A dikali matriks B ya. Matriks A-nya itu 2, 3, 5, 4. Oke, kemudian matriks B. Matriks B-nya itu adalah 1, 6. Itu kan. Nah, karena tadi katanya baris dikali kolom, berarti baris ya harus dikali dengan kolom. Barisnya ada di sini, kolomnya ada di sini. Jadi jangan baris kali kolom ini, jangan, tapi baris kali kolom ini. Ya. Nah, gimana caranya? Ini juga nanti sama. Ini harus baris dikali kolom ya. Kalau misalnya di sini masih ada yang tersisa, kalian harus kalikan lagi. Untuk yang pertama kita lihat. Untuk baris pertama, kolom pertama ya. Untuk baris pertama, kolom pertama, berarti letaknya ada di baris pertama, kolom pertama. Tapi harus diingat di sini. Untuk baris pertama, kolom pertama, ini nanti hasilnya dijumlahkan. Maksudnya gimana? Nah, 2 ini yang pertama ya, 2 dikali 1. 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 6. 3 dikali 6. Ini harus selalu dikalikan. Ini yang pertama dikali yang pertama, yang kedua dikali yang kedua. Ya. Jadi baris pertama kali kolom pertama, baris kedua dikali kolom kedua. Selalu seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini kan nggak ada lagi ke sini. Ya udah langsung aja. Untuk baris kedua dikali kolom pertama ya. Baris kedua kali kolom pertama. 5 dikali 1 ditambah baris kedua dikali kolom yang keduanya. 4 dikali 6. Seperti itu ya. 2 kali 1, 2 ditambah 18. 5 ditambah 24. Berarti ini hasilnya adalah 20. Ini hasilnya adalah 29. Oke. Nah, ini hasilnya di sini ada 20 dan 29. Gampang ya ternyata. Nah, sekarang kalau misalkan saya bertanya, matriks A dikali matriks C, gimana sih? Ya, kita hapus dulu. Oke. Nah, kalau misalkan matriks A dikali matriks C, ini berarti kan ada A dikalikan dengan C ya. A-nya itu ada 2, 3, 5, 4, dikalikan dengan matriks C. C-nya itu ada 6, 7, 1, 0 ya. Nah, berarti tadi baris dikali kolom itu selalu ya. Baris dikali kolom. Lupa ini saya hapus. Untuk perkalian baris dikali kolom. Nah, kita coba di sini. Untuk yang kedua gimana nih? Untuk yang kedua, ini ada baris pertama. Ada kolom pertama. Tapi ada juga kolom kedua. Ya udah nanti baris pertama dikali kolom kedua. Ya, seperti itu. Nanti pun sama ini. Baris kedua dikali kolom pertama kali kolom kedua. Oke, untuk yang pertama, baris pertama dikali kolom pertama ya. Berarti di sini
Kita coba 2 dikali dengan 2 dikali 6 ya, ditambah 3 kali 1. Gitu. Nah, ini kan letaknya ada di baris pertama, kolom pertama ada di sini. Sekarang letaknya ada di baris pertama, kolom kedua. Ya, ini kan kolom kedua, berarti ada di sini dong. Ini baris pertama, ini kolom kedua. Berarti 2 kali 7 ditambah 3 kali 0. Ya, seperti itu. Nah, kemudian sekarang yang kedua. Ini ada di baris kedua. Baris kedua, kolom pertama. Berarti ada di sini dong. 5 dikali 6 ditambah 4 dikali 1. Sekarang, baris pertama, kolom kedua. Berarti 5 dikali 7 ditambah 4 dikali 0. Oke, seperti ini ya. 2 kali 6, 12 ditambah 3. Ini kan. Kemudian 14 tambah 0. 30 ya, 5 kali 6. 4 kali 1, 4. 5 kali 7, 35 ditambah 0. Gitu kan. Sehingga hasil akhirnya 12 tambah 3, 15. 30 tambah 4, 34. 14, 35. Oke. Hasilnya 15, 14, 34, 35. Sama ya. Sini. Oke, nah kita ke pembahasan. Nah, di sini ada penjelasan bahwa sedangkan B dikali A dan B dikali C tidak dapat dikerjakan karena tidak memenuhi syarat perkalian dua matriks. Kenapa tidak memenuhi syarat perkalian dua matriks? Tadi kan perkalian itu baris dikali kolom. Kita lihat sekarang. Oke, kita lihat. Ini untuk matriks B. Untuk matriks B itu 1, ini B ya, 1, 6. Kemudian untuk matriks A itu dikali A ya. A-nya itu 2, 3, 5, 4. Oke, matriks B tidak bisa dikalikan dengan matriks A. Kita coba. Ini baris dikali kolom ya. 1, kemudian di sini 2 ya. Tadi baris dikali kolom katanya. Coba, kita coba. Baris kali kolom, oke. Nah, baris pertama dikali yang pertama. 1 dikali 2. Ya, 1 dikali 2 ditambah. Lah, ini 5-nya mau dikali berapa? Nggak ada. Nah, jadi untuk matriks B dikali matriks A itu tidak bisa dikalikan. Oke. Nah, B dikali A tidak bisa dikalikan. B dikali C. B dikali C. Ini baris kali kolom. 1 dikali 6 bisa. Tapi ini 1 ini gimana? Ini nggak bisa dong, nggak ada temennya. Ini pun sama. Berarti B dikali A nggak bisa, B dikali C nggak bisa ya. B dikali A itu tidak bisa. B dikali C itu tidak bisa. Intinya nggak bisa ini. Oke. Nah, sehingga di sini matriks A, misal saya punya matriks BA, dapat dikalikan dengan matriks B ya, yaitu AB atau A dikali B, jika banyak kolom A sama dengan banyak baris A. Oke, kita lihat ke penjelasan yang tadi. Nah, coba lihat di sini. Untuk A dikali B, katanya jika banyak baris A harus sama dengan banyak kolomnya, ya, kolom B. Nah, berarti ini barisnya 1, 2. Dia dalam baris itu ada dua ini ya, dua himpunannya, 2, 3. Kemudian dalam kolomnya harus sama. Ini ada 2 juga, 1 dan 6. Ini 2 dan 3, ini 1 dan 6. Jadi intinya, untuk barisnya ini harus sama dengan kolom yang ini. Ini pun sama kan? Ini baris sama dengan ini, baris sama dengan ini. Sama, ini baris sama dengan ini. Jadi harus sama semua, oke?
Nah, tadi kan saya di sini punya A-nya itu 2, 5, 3, 4 ya. Kemudian B-nya itu 1, 6. Oke, tadi kan yang saya tanya itu adalah A dikali B ya. Nah, A itu ordonya berapa sih? A itu ordonya tadi 2 kali 2 ya. Sedangkan B itu ordonya berarti ada 2 baris dikali 1 kolom. Gitu kan? Nah, ini untuk kolom dengan baris syaratnya itu harus sama. Oke, kolom A sama dengan banyak baris A. Jadi ketika menjumlahkan itu kolomnya itu harus sama dengan jumlah barisnya. Nah, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Berarti A 2 kali 2 dikali B 2 kali 1. Nah, ini harus sama 2, 2. Kalian harus lihat ya. Atau enggak nanti kalian ini aja, ini misal 2 sama 3, berarti harus di sini harus ada 2. Oke. Kalau enggak mau terpaku pada ini, ya udah A-nya itu kan misal 2 3. 2 3 ini ada 2 kan. Di sininya pun harus ada 2. 2 3 1 6. Kalau misalnya di sini ditambah dengan 7, berarti itu enggak bisa ya. Paham ya? Insyaallah sampai sini paham kan? Oke. Nah, di sini kenapa jadi C sama dengan M dikali K? Kita coba aja di sini A 2 kali 2 dikali B 2 kali 1. Hasilnya adalah C. M-nya mana nih M-nya? M-nya ini kan M-nya 2. K-nya mana K-nya? Ini kan 1. 2 dikali 1. Nah, coba kita cross check. Oke. Nah, untuk yang ini. Ini kan tadi katanya jadi C 2 kali 1 nih. Berarti barisnya ada 1 2. Ya, barisnya 1 2. Kolomnya ada 1. 2 kali 1. Betul kan? Nah, kalau misalkan di sini matriksnya persegi, ya persegi. Ini misal 2 kali 2, 3 kali 3, berarti dia hasilnya akan tetap sama. Jadi akan tetap barisnya 2, kolomnya 2. Kalau misalkan di sini 3 kali 3, barisnya ada 3, kolomnya 3. Oke, nah agar tidak terlalu memakan waktu ya di sini, untuk perkalian ordo 3 kali 3 itu atau 2 kali 3 itu ada di pembahasan selanjutnya. Jadi nanti ada untuk matriks ordo 3 kali 3 jika misal ditanyakan. Oke, nah kita lanjut. Ini yang terakhir ada matriks identitas ya. Untuk matriks identitas sendiri di sini sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai beberapa jenis sebuah matriks. Nah, salah satunya adalah matriks identitas ya. Matriks identitas itu dinotasikan dengan I. Nah, biasanya matriks identitas ini ditandai dengan adanya pada skala utama itu 1, 1, 1, 1, semuanya 1. Nah, terkecuali dari skala utama dia adalah 0. Bentuknya seperti ini ya. Ini untuk matriks 2 kali 2. Nah, di sini berarti 1, 1 ya. Skala utamanya 1, 1. 3 kali 3 ini 1, 1, 1. Ada 3 satunya ya. Jadi, kalau misalkan I4, 4. I4 kali 4. Ya udah berarti 1, 1, 1, 1. Ya, 4 di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Gitu kan? Jadi, skala utamanya pasti akan selalu 1. Oke. Nah, jika A dikali I sama dengan A atau I dikali A sama dengan A, maka identitas adalah matriks identitas dari A. Kita buktikan apakah benar A dikali I hasilnya adalah A, atau I dikali A hasilnya adalah A. Jadi, I itu identitas dari A. Coba kita buktikan ya. Nah, di sini untuk yang pertama, saya memiliki soal diketahui A2305. Hasil dari operasi matriks A dikali I adalah A-nya itu 2305. Kemudian, nah identitasnya harus kita cari. Gimana cara mencarinya? Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, bahwa ketika mengalihkan itu, ini kan identitasnya belum diketahui sebenarnya.
ketika mengalihkan sebuah matriks itu, di sini kan saya punya A-nya itu adalah 2, 0, 3, 5. Tadi katanya kolomnya harus sama dengan barisnya, ya. Nah, kita coba di sini 2, 0, 3, 5. Identitasnya yang mana? Kalau misalkan yang 3, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ya. Kalau bentuknya seperti ini, ya. Ini baris dikali kolom. Bisa nggak? Nggak bisa, karena di sini ada 1, 2, di sini ada 1, 2, 3. Ada 3, di sini ada 2. Nggak bisa. Berarti kita pakainya yang mana identitasnya? Ini 2, 3. Berarti sepertinya yang 2 kali 2 dong, ya. Berarti di sini 1, 1, 0. Nah, karena di sini untuk A-nya, perlu diingat untuk A-nya itu 2 kali 2. Berarti di sini untuk identitasnya itu harus ada, ini kan tadi harus sama ya 2. Berarti di sini harus 2. Kalau misalnya identitas itu di sini udah 2, ya udah pasti 2 kali 2. Intinya seperti itu ya. Jadi ini nanti bisa dikalikan. Oke. Nah, kita coba ini kalikan. Tadi baris kali kolom. Baris kali kolom ya. Berarti 2 kali 1 ditambah 3 kali 0. Oke. 2 dikali 1 ditambah 3 kali 0. Kemudian, ini masih ada 2 kali 0, ya. 0 tambah 3 kali 1. Oke. 2 kali 0 ditambah 3 kali 1. Nah, selanjutnya, di sini ada. Ini baris kedua dikali kolom pertama, baris kedua dikali kolom pertama juga. Berarti 0 dikali 1 ditambah 5 dikali 0 ya. 0 kali 1, 5 kali 0. Ini letaknya ada di baris ke-2 kolom ke-1. Sekarang baris kedua kolom kedua kalikan. 0 dikali 0 ditambah 5 dikali 1. Seperti itu ya. Nah, sehingga hasil akhirnya berapa di sini? 2 kali 1, 2 ditambah 0, 2. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 3, 3. 0 tambah 5, 5. Nah, hasilnya adalah 2, 3, 0, 5. Oke, ini kita lihat sama nggak dengan matriks A? 2, 3, 0, 5 ini sama ternyata ya. Sama seperti itu. Oke, nah kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini saya memiliki matriksnya itu ya. Ini hasil dari operasi matriks A dikali I adalah katanya gitu kan. 1, 2, 3, 3, 5, 6, 1, 3, 2. Ini ya. Nah, identitasnya itu di sini ada 3. 3 nih, lihat 3. Otomatis di sini pun harus ada 3 dong. 1, 2, 3. 3, 3. Nah, kemudian di sini berarti 0, 1, 0, 0, 0, 1. Seperti itu ya. Kalau misal dikalikan dengan 2, nggak bisa dong karena di sini 1, 2, 3. Itu aja. Oke. Nah, 1 dikali 1 nih. Sekarang kita kalikan satu per satu ya, biar kalian paham. Untuk perkalian 3 kali 3, ya. Berarti di sini untuk baris pertama dikali dengan kolom pertama. Baris pertama kali kolom pertama. Berarti baris pertama dikali kolom pertama ada di baris pertama kolom pertama ya, letaknya ada di sini. Baris pertama kolom pertama. Oke, nah 1 dikali dengan 1, 1 dikali 1 ditambah 2 kali 0, 2 kali 0 ditambah 3 kali 0, 3 kali 0. Oke,
Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini kan ada baris pertama dikali dengan kolom kedua, ya. Berarti letaknya ada di sini dong. Baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom kedua. Berarti 1 dikali 0, ini ya, 1 dikali 0, ditambah 2 kali 1, ditambah 3 kali 0. Oke. Nah, selanjutnya ini masih ada ternyata di sini kali kolom ke-3 ya, dikali kolom ke-3. Oke. Nah, baris pertama dikali kolom ke-3, 1 dikali di sini ya. 1 dikali 0, 2 kali 0, tambah 2 kali 0, tambah 3 kali 1. Seperti itu ya. Oke, nah ini sudah untuk baris pertama sudah dikalikan semua ya. Oke, kita lanjut sekarang. Ini untuk sekarang baris kedua ya. Untuk baris kedua kan tadi baris pertama udah, sekarang baris kedua. Berarti ini dikali dengan ini dulu ya. 3 dikali 1 ditambah 5 dikali 0 ya. 5 dikali 0 ditambah 6 kali 0. 6 dikali 0. Oke. Nah, sekarang untuk baris kedua, kolom kedua. Berarti ada di sini baris kedua, kolom kedua. Berarti 3 kali 0, 3 kali 0 ditambah 5 kali 1 ya. 5 dikali 1 ditambah 6 kali 0. 6 dikali 0. Itu ya. Nah, selanjutnya di sini masih ada yang kosong. Baris kedua, kolom ke-3. Berarti 3 kali 0. 3 kali 0 ditambah 5 kali 0 ditambah 6 kali ini ya, 1. 6 dikali 1. Oke, untuk baris kedua dan dikalikan dengan kolom sudah selesai. Sekarang baris ketiga dikalikan dengan kolom. Kita hapus dulu. Oke, kita lanjut sekarang. Kita akan mengalihkan baris ketiga kolom dengan kolom-kolom ya. Oke, kita coba. Untuk baris ketiga ya, untuk baris ketiga dikali dengan kolom pertama, berarti letaknya ada di sini dong. Baris ketiga 1, 2, 3. Kolom pertama berarti letaknya ada di sini. Berarti 1 ya. 1 dikali dengan 1 ditambah 3 dikali dengan 0 ditambah 2 dikali 0. Kemudian setelah itu berarti baris ketiga dikali kolom kedua. 1 dikali 0 ditambah 3 kali 1 ditambah 2 kali 0. Nah, kemudian yang terakhir, baris ketiga kali kolom ketiga. 1 dikali 0 ditambah 3 kali 0 ditambah 2 kali 1. Ya, seperti itu. Nah, sehingga 1 ditambah 0, 1, 1, 0, 2, 2, 3, 0. Berarti jadi 2, ini 0, 3 ya. Ini 3 tambah 0, 3. 0 tambah 5, 5. Kemudian 0 tambah 6, 6. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 3, 3. 0 tambah 2, 2. Kita lihat di sini. 1, 2, 3. 3, 5, 6. 1, 3, 2. Oke. Nah, ternyata gampang ya untuk mengalihkan bentuk 3 kali 3 atau matriks 3 kali 3 ya.
Nanti kalau misalkan kalian mau mengerjakan soal-soal, kalian cari aja contoh. Banyak kok di internet, banyak di YouTube, banyak di mana-mana dan sebagainya. Kalian cari aja. Kemudian nanti kalian coba di rumah masing-masing. Oke? Baik, itu yang terakhir dari saya, yaitu sebagai penutup pada pertemuan hari ini. Nah, semoga apa yang dipelajari hari ini kalian bisa pahami, ya. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan ke saya langsung. Nah, kemudian tetap semangat ya. Saya masih tetap menyemangati kalian untuk belajar matematika karena memang kondisinya masih pandemi, jadi sampai saat ini kita belum bisa tatap muka, tapi nanti insya Allah tatap muka lagi, walaupun hanya di Google Meet ya, apa-apa. Itu mengobati rasa rindu kalian. Oke, semoga kita sama-sama berdoa, semoga pandemi ini cepat selesai dan tetap semangat untuk belajar, semangat 45. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan dalam perhitungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.